Selanjutnya, ini kayaknya slide saya yang dua yang terakhir ya. Selanjutnya cara untuk menggambarkan data itu kita bisa pakai 5 angka. Oke. 5 angka yaitu pertama dia angka, kita bagi dia menjadi 4. Jadi ini bagian 1. Ini bagian nomor 1. Ini sebaran data nomor 2. Ini ke sini nomor 3. Ini ke sini nomor 4. Jadi kita mau membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Itu yang data yang pertama sampai ke 25%, data yang ke 25% sampai ke 50%, data yang ke 50% sampai ke 75%, dan data yang 75% sampai ke 100%. Ini salah satu cara untuk menggambarkan data. Nah, kasih data contoh, misalkan sekarang saya tambahkan mahasiswanya, saya survei 10 mahasiswa. Ingat kalau kita mau hitung persentil, kita harus urutkan ulang datanya. Jadi saya urutkan ulang, dia dari yang terendah ke yang paling besar. Oke, dari yang terendah yang paling besar. Lalu kita hitung persentilnya. Oke, kita hitung persentilnya. Minimum mudah, berarti angka minimum adalah nilai minimumnya adalah yang paling rendah. Yang paling rendah itu datanya yang paling atas. Terus yang lain maksimum. Maksimum itu paling besar, berarti data paling bawah. Persentil ke 25 itu tinggal kita hitung dengan metode yang sebelumnya. N sama dengan 0,25. Di sini dikalikan 10 dapat dari mana? Dari jumlah data. Jadi angka 10 ini kita dapat dari jumlah data yang di sini. Itu angka 10 dapat dari mana? Kita dapat 2,5, kita bulatkan dia jadi 3. Jadi kita dapat angka nomor 3 yaitu 850.000 ini. Ini adalah persentil yang ke 25. Nah, persentil ke 50 kita gunakan cara yang sama. Di sini hasil hitungannya 5. Berarti data persentil ke 25 itu adalah angka ini. Dia berarti titik tengah. Oke. Persentil ke 75 itu dia kalau kita hitung hasilnya 7,5, kita bulatkan dia jadi 8. Kita ambil data yang ke-8 yaitu ini. 8. Inilah data persentil yang ke 75. Oke. Itu aja. Tuh. Nah, terus bagaimana sebaran data? Bagaimana ngukur persentil di Excel? Persentil di Excel mudah aja. Oke, persentil di Excel. Oke. Kan ini data kita tadi ada 195 bla 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 bla. Oke. Minimum, kode minimum itu sama dengan kodenya itu min. Sama dengan min buka kurung, ambil datanya thread, tutup kurung, enter. Tuh, nilai minimumnya 700. Oke, maksimum. Maksimum itu kodenya max. Sama dengan max, buka kurung, atas ke bawah, tutup kurung, enter. Persentil yang ke-25, ini harus dihafalin ya. Persentil ke-25 itu kodenya itu persentil, datanya apa, koma 0,25. Jadi sama dengan percentile buka kurung, mana datanya, koma, mau persentil yang keberapa? 0,25 tutup kurung, enter. Ini dapat 862.500. Ini dia beda sama hitungan saya yang di sana. Tapi nanti kita bahas dulu. Terus persentil yang ke 50, K sama dengan 0,5 itu juga sama hitungannya. Jadi dia sama dengan percentil buka kurung, datanya mana, koma 0,5 tutup kurung, enter. Lalu persentil yang ke-75 juga dia sama. Itu sama dengan percentil koma datanya mana, koma 0,75 tutup kurung, enter. Oke, kalau kalian lihat ini, saya copy saja ya. Copy. Ini hitungan saya.
Saya copy dia, saya home paste. Pak, kau komplain sama saya. Pak, nilainya kok nggak sama? Kenapa nggak sama? Karena di sini misalkan dia di sini kan dia 850. Kenapa di sini dia 8625? Terus ini yang 0,5 di sini 950.000, di sini 962.500. Kemudian yang ke-75 ini ya sama, ini yang benar-benar 1000, minimum maksimumnya sama tapi dua nilai persentilnya beda. Oke. Jawabannya kenapa dia beda saya nggak tahu. Jadi ada perbedaan, ada perbedaan cara untuk menginterpretasikan persentil di Excel. Nah, itu siapa yang menemukan, yang bisa menjelaskan, dapat bonus nanti nilai. Jadi saya PR-kan ke kalian, kenapa nilai hitungan persentil di Excel sama di kuliah di buku itu lain. Nah, pertanyaan saya, mana yang benar? Kalau kalian pakai dua-duanya saya hitung benar ya. Tapi cara yang lebih umum dipakai itu cara yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan yang di slide.